tidak boleh patah semangat itu tentu, harus tetap optimis itu pasti, harus berinovasi di bidang yang disukai, dan diharapkan pemuda ini menjadi agent of change yang mendorong terjadinya transformasi dunia ini ke arah yang lebih baik, dengan skill yang mereka punya, dengan karakteristik yang mereka punya. Jadi oleh karena itu, Indonesia sebagai negara yang tergabung di ASEAN, kemudian juga kita tergabung di United Nations, kita ini setuju dengan yang namanya Sustainable Development Goals atau SDGs yang memang sudah dicanangkan kemarin tahun 2015 oleh PBB, dan tenggat waktunya ini sampai tahun 2030, di mana ada 17 goals yang harus dicapai oleh dunia, oleh negara-negara di dunia, yang diantaranya itu terdapat 7 tujuan yang ini terkait dengan pemuda. Yang pertama itu adalah tentang pentingnya quality education, bahwa setiap pemuda di dunia harus mempunyai pendidikan yang berkualitas tanpa memandang kelas sosialnya, kemudian juga decent work and economic growth, di mana semua individu harus mempunyai pekerjaan yang layak, dan mereka harus bisa membantu pertumbuhan ekonomi negaranya, kemudian juga kemajuan dalam bidang industri, inovasi, dan juga infrastruktur yang berkelanjutan, kemudian juga sustainable cities and communities, di mana kota-kota di dunia, komunitas-komunitas di dunia ini semuanya harus berkelanjutan, aman dan kuat. Dan yang terakhir itu ada partnerships atau kemitraan, di mana tingkat global dalam hal partnerships, entah itu nasional maupun global, harus berkelanjutan. Kemudian juga kalau misalnya kita melihat lagi nasib pemuda di masa pandemi ini, kita harus mencontoh negara-negara yang sebelumnya sudah berhasil memecahkan bonus demografinya. Tapi kita juga harus belajar dari negara-negara yang gagal dalam mencapai bonus demografinya. Saya punya 4 contoh. Yang pertama itu ada China yang saya sampaikan tadi sebelumnya. Mungkin teman-teman tahu pada tahun 1970 China itu belum menjadi negara yang sekuat sekarang, atau justru malah negaranya itu diprivatisasi, dalam artian tidak membuka pasar ekonominya ke negara-negara di luar China. Tapi sekarang mereka mencoba untuk menguatkan SDM-nya, dan ketika mereka sudah percaya diri bahwa SDM-nya ini mampu, SDM-nya ini bisa bersaing dengan dunia, akhirnya mereka membuka pasar ekonominya dan menjadi negara yang kuat. Sekarang kita bisa melihat bahwa apapun itu, mulai dari barang-barang yang murah sampai barang-barang yang mahal sekelas iPhone misalnya, kalau kita lihat di belakangnya HP kita made in China. Nah, sejujurnya hal seperti ini juga sudah terjadi di Indonesia. Contohnya sebagai seorang perempuan, saya kalau lagi lihat belanja kosmetik gitu di pusat perbelanjaan, itu banyak sekali sesungguhnya barang-barang yang made in Indonesia, tapi memang mungkin belum sebanyak China. Dan saya pun berharap dengan adanya bonus demografi yang bisa kita capai nanti itu, Indonesia bisa seperti China, di mana kalau kita keluar, semua barang-barang yang kita lihat ada di rak-rak toko itu dari Indonesia. Kemudian juga yang berikutnya, saya paling suka dengan negara Jepang dalam hal bonus demografi, karena kalau kita melihat Jepang sekarang ini, Jepang menjadi negara yang maju, sangat maju. Bahkan sebelumnya kita tahu bahwa sempat terserang gempa, bahkan tsunami, tapi Jepang tetap bisa survive dalam waktu yang bisa dibilang sangat singkat, kurang dari 10 tahun, dan dunia pun akhirnya geleng-geleng kepala ngelihat Jepang ini kok bisa sesukses ini, apa caranya, dan bagaimana mereka bisa tetap bersaing di tengah situasi ekonomi dunia yang memang sedang tidak menentu. Jadi kita harus sadar bahwa apabila kita bisa memanfaatkan bonus demografi ini bukan hanya sekarang, tapi dalam jangka panjang, bahkan ketika kita sudah melewati bonus demografi itu, negara kita akan tetap bisa survive seperti Jepang ini, yang mereka itu menikmati bonus demografi di tahun awal 1990-an, di mana mereka itu berhasil menyerap 80% angkatan kerjanya. Jadi ketika itu tahun 1990, lebih banyak masyarakat usia produktif di Jepang dibandingkan usia yang pensiun, usia-usia yang sudah tua, dan mereka berhasil memberdayakan anak-anak mudanya
Sehingga kini ketika populasi di Jepang sudah terdiri dari lebih banyak usia yang pensiun, ekonominya tetap stabil dan sekarang dikenal sebagai negara yang maju. Dan oleh karena itu saya pikir kita harus bisa untuk mengolah, kita harus bisa untuk memelihara dengan baik agar kedepannya Indonesia bisa mempunyai efek yang positif dalam jangka panjang. Kemudian juga kalau kita melihat contoh negara-negara yang gagal dalam bonus demografi, kita bisa melihat Brazil yang sejujurnya sudah ada singkatannya sebelumnya itu there will be BRICS countries, yang salah satunya itu ada Brazil, Russia, India, China, sama yang terakhir itu kalau nggak salah South Africa. Tapi justru Brazil dan South Africa atau Afrika Selatan gagal dalam memanfaatkan bonus demografinya. Kalau saya kasih contoh misalnya di Brazil itu harusnya mereka menikmati bonus demografi di tahun 2018 yang lalu, dari tahun 70-an sampai tahun 2018. Tapi ketika mereka tidak bisa memaksimalkan penduduk usia produktifnya, maka terjadilah resesi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini melambat. Yang terjadi karena itu pun akhirnya ini mempengaruhi sektor-sektor formal yang ada di negaranya, di mana pemerintah lebih memprioritaskan alokasi anggaran dan sumber daya yang ada untuk kebutuhan jaring pengaman sosial dan pensiun. Tentu situasi seperti ini berdampak pada defisit anggaran yang sangat besar, sehingga negara pun akhirnya nggak punya dana yang cukup, nggak punya alokasi anggaran untuk menyediakan akses pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan juga lapangan pekerjaan untuk para pemuda-pemuda di usia produktif. Tentu kita nggak mau hal-hal seperti ini terjadi kepada Indonesia, ditambah dengan sekarang pandemi, seperti yang dijelaskan oleh Kepala BKKBN bahwa semakin banyak tingkat kehamilan naik, dan jangan sampai malah kita tidak bisa memanfaatkan situasi ini ke depannya. Jangan sampai seiring berjalannya waktu Indonesia tidak bisa memanfaatkan tingkat kenaikan populasinya, dan ujung-ujungnya kita mengalami resesi ekonomi dan defisit anggaran. Kemudian juga kalau kita lihat dari Afrika Selatan, kita bisa melihat bahwa negara ini adalah negara yang kurang lebih sama dengan Indonesia, yang mempunyai sumber daya alam yang sangat kaya, juga flora dan faunanya yang memang harus diakui sebagai salah satu situs warisan dunia. Tapi mereka bermasalah dengan tingginya pengangguran, di mana sekarang anak mudanya itu lebih banyak yang nganggur dibandingkan yang bekerja. Ini karena pertumbuhan angkatan kerjanya itu nggak diimbangi dengan tingkat pertumbuhan lapangan kerja yang mencukupi. Hal ini diakibatkan oleh adanya skill mismatch, di mana skill yang dibutuhkan oleh lapangan pekerjaan itu nggak sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh para pekerja. Ini mungkin bisa kita lihat juga, bisa kita soroti pentingnya kualitas pendidikan agar bisa disesuaikan dan bisa bahasanya, kualitas pendidikan harus disesuaikan dan harus berkaca dari situasi yang terjadi di dunia sekarang ini maupun ke depannya. Karena apabila kualitas pendidikan kita ini masih bisa dibilang ketinggalan zaman, atau kualitas pendidikan kita ini masih bisa dibilang tidak bisa sesuai dengan pesatnya perubahan dunia, maka nanti ke depannya kualitas tenaga kerja yang ada di Indonesia itu nggak sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh lapangan pekerjaan yang ada di luar sana. Karena mau nggak mau dunia akan terus berevolusi, ada yang namanya kata-kata bilang bahwa kedepannya manusia ini akan digantikan oleh mesin karena teknologi akan semakin modern. Dan jangan sampai apabila ini benar-benar terjadi, karena kita memang harus mengakui bahwa teknologi semakin modern, kemudian teman-teman kita nanti kelak penerus bangsa yang memasuki usia produktif di tahun 2030 kehilangan pekerjaan karena tidak bisa bersaing. Dan kita berkaca dari Afrika ini, jangan sampai Indonesia mempunyai pendidikan yang tidak mumpuni untuk masyarakatnya, baik dari segi kurikulum maupun dalam segi pemerataan pendidikan. Semua masyarakat, baik itu yang di wilayah
Pulau Jawa maupun yang di wilayah-wilayah 3T, mereka mempunyai hak yang sama untuk bisa mendapatkan akses pendidikan. Tapi kembali lagi kalau kita berkaca dari masa pandemi, yang namanya belajar dari rumah itu tentu sangat sulit untuk dilakukan oleh teman-teman yang nggak punya laptop, teman-teman yang mungkin kuota HP-nya terbatas atau mungkin jaringannya itu susah di wilayahnya. Jadi berkaca dari dua contoh negara yang gagal tadi, Brazil dan Afrika Selatan, kita harus sadar bahwa pemerintah itu harus fokus ke dua hal. Selain pendidikan itu juga kita harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memang diformulasikan untuk mendorong peningkatan produktivitas daya saing sumber daya manusia yang ada di negara kita ini. Karena kalau saya belajar dari sisi ekonomi, kalau misalnya indeks pembangunan sumber daya manusia kita ini meningkat, ini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di level yang tinggi, bahkan perbandingannya itu 1:5, di mana 1% SDM yang skillful itu bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi hingga 5%. Jadi kita bayangkan bagaimana kalau pendidikan di Indonesia ini bisa diakses oleh seluruh teman-teman kita yang ada dari Sabang sampai Merauke, kemudian juga kita meningkatkan produktivitas mereka dalam daya saing, ini bisa meningkatkan ekonomi Indonesia mungkin lebih dari 5%, dan pada akhirnya tahun 2030 kita bisa mencapai bonus demografi dan Indonesia bisa dikenal bukan lagi sebagai macan Asia, tapi mungkin macannya dunia. Oke. Kemudian juga kita menyadari bahwa dengan adanya tantangan bonus demografi ini, pemerintah itu yang pertama harus menciptakan kurikulum pendidikan yang menyesuaikan dengan what's happening in the world now. Kita harus tahu current situationsnya itu apa dan future needs itu apa. Dan saya pun sangat mendukung statement Presiden ketika dilantik di DPR tahun 2019 yang lalu pada bulan Oktober, bahwa beliau ingin membentuk UU Cipta Lapangan Kerja, sehingga kedepannya kita ini bisa mencetak SDM yang unggul, maju, dan berwawasan. Kemudian juga kalau kita lihat dari sisi politik, kita harus sadar bahwa sekarang ini yang muda itu harus berekspresi, harus berkarya, harus berdaya, dan harus menyuarakan keinginannya. Dan kami pun di DPR sadar bahwa sekarang adalah masanya pemuda ini bekerja. Ini sudah dibuktikan dengan keterpilihan anggota legislatif yang muda dari tingkat DPR, baik itu di pusat di Senayan maupun DPRD tingkat 1 provinsi dan juga DPRD tingkat 2 di kabupaten atau kota. Kemudian juga sekarang banyak sekali eksekutif di pemerintahan, baik itu menteri misalnya Pak Nadiem, kemudian juga gubernur, wagub, bupati, dan wakil bupatinya itu yang datang dari kalangan-kalangan milenial. Begitu juga dengan ownership anak muda di bidang-bidang startup. Sebagai contoh untuk di politik sendiri di DPR, kita sudah membentuk yang pertama namanya Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia. Ini merupakan kaukus kepemudaan pertama yang ada di tingkat legislatif, dan ini beranggotakan kami anggota DPR yang berusia maksimal 40 tahun, yang dimana kami ini aktif melakukan edukasi dan audiensi dengan teman-teman pemuda, pelajar, mahasiswa, dan juga kawan-kawan dari organisasi BEM, LSM, dan juga organisasi kepemudaan lainnya. Selain itu juga kami aktif berkonsultasi, berdiskusi dengan pimpinan partai masing-masing, karena kami ini di kaukus ini lintas fraksi dan lintas partai. Kami berdiskusi dengan pimpinan partai masing-masing terkait dengan pekerjaan kami di DPR ini dan sikap-sikap partai yang kiranya harus seperti apa ke depannya agar pro kepada masyarakat. Kemudian juga kami aktif berdiskusi dan menyampaikan masukan dan saran kepada pimpinan-pimpinan kami yang ada di DPR dan MPR agar ke depannya RUU yang sedang kami godok, khususnya yang ada di prolegnas prioritas ini, tidak menjadi produk yang kontroversial ketika dilempar ke masyarakat. Kemudian juga kalau dari Partai Amanat Nasional sendiri, partai saya berasal, kami baru saja membentuk yang namanya Kaukus Milenial Amanat Nasional pada 10 Juli yang lalu. Kaukus ini dibentuk untuk menggandeng seluruh kader setanah air yang diharapkan bisa menjadi wadah diskusi maupun sharing terkait dengan ilmu pengetahuan politik dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Kemudian juga dengan adanya Kaukus Milenial PAN ini diharapkan terbuka untuk seluruh pemuda yang juga non-kader di tingkat SMA maupun kuliah yang ingin bergabung belajar tentang politik ataupun ingin aktif berorganisasi.
Jadi kalau kembali lagi ke topik utamanya, pandemi ini datang di waktu yang kita nggak sangka dan nggak tahu selesainya kapan, tentu mempengaruhi setiap aspek kehidupan, dan ini menjadi tantangan berkali-kali lipat bagi Indonesia untuk meraih bonus demografi agar bisa menghasilkan SDM yang berkualitas. Bukan sekedar menyampaikan kepada pemuda di sini yang sudah hadir di webinar ini bahwa tidak boleh patah semangat itu tentu, harus tetap optimis itu pasti, harus berinovasi di bidang yang disukai, dan diharapkan pemuda ini menjadi agent of change yang mendorong terjadinya transformasi dunia ini ke arah yang lebih baik, dengan skill yang mereka punya, dengan karakteristik yang mereka punya. Dan saya juga sependapat dengan Kepala BKKBN, Bapak Hasto Wardoyo, bahwa usia produktif yang ada sekarang, bahwa kita-kita ini yang sekarang ada di usia kerja, harus berkualitas. Jangan sampai kita mengkorbankan masa depan generasi penerus bangsa, sehingga mereka nggak bisa menikmati bonus demografi ini. Kalau di DPR saya sampaikan sebelumnya, kita harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan peraturan yang merata, dan tentunya harus bisa berorientasi dengan perkembangan dunia global. Saya juga setuju bahwa pemerintah dalam masa pandemi ini, pada masa yang kritis ini, harus tetap dalam artian harus mendorong, harus tetap harus mau nggak mau kita harus memotong anggaran-anggaran yang ada di kementerian. Tapi kalau menurut saya pribadi, pemerintah juga harus memikirkan sektor pendidikan itu penting, dan jangan melakukan pemotongan biaya di sektor-sektor yang memang krusial untuk masa depan bangsa ini. Sebab kebijakan ini tentu akan sangat membahayakan pembangunan kita ke depannya, termasuk bonus demografi yang ada di Indonesia. Karena kalau kita bisa lihat bahwa anggaran pendidikan kita ini sekarang dipotongnya lumayan banyak, dan penyerapan anggarannya pun belum begitu signifikan, sehingga saya melihat seharusnya anggaran pendidikan ini tetap dipertahankan, dan harus diperluas lagi cakupan wilayahnya, pelayanannya. Misalnya kita harus memberikan insentif agar siswa di daerah-daerah yang 3T ini bisa tetap sekolah, bisa mendapatkan beasiswa, dan juga mereka harus mendapatkan jaminan program tabungan bahwa kedepannya kebutuhan pendidikan mereka ini akan tetap tercukupi. Jika anggaran pendidikan ini dipotong terlalu besar, maka kedepannya makin banyak teman-teman kita yang putus sekolah, yang semakin pesimis dengan pendidikan, dan tentu ini akan mencederai masa depan Indonesia dalam hal ekonomi jangka panjang kita, karena generasi penerus bangsa kita ini nggak mempunyai skill yang mencukupi karena pandemi ini. Dan tentu karena fenomena yang sekarang terjadi yang namanya belajar dari rumah ini nggak pernah terjadi sebelumnya, kita harus sadar bahwa pemerintah harus menciptakan semacam pelatihan digital bagi teman-teman di luar sana agar mereka bisa mengerti, agar mereka bisa menghasilkan sesuatu dari internet. Karena kalau saya lihat program UMKM yang sekarang diberikan oleh pemerintah itu belum sepenuhnya merata pelatihan digitalnya. Masih banyak teman-teman, contohnya di dapil saya yang Jawa Barat pun, mereka masih kebingungan gimana caranya mengoperasikan UMKM saya ini melalui internet, bagaimana caranya bisa berjualan online dan lain sebagainya. Kemudian juga yang terakhir, saya kira ini penting, kemarin saya ikut webinar dengan Kepala BKKBN, saya jadi salah satu audiensnya, dan saya sangat mendukung sekali pendapat beliau bahwa yang namanya pemerintah itu nggak boleh melupakan program keluarga berencana nasional. Kita harus tetap mendukung program ini agar kedepannya kesehatan dan ketahanan keluarga di Indonesia ini tetap terjamin, khususnya dalam jangka panjang, sehingga Indonesia nggak kehilangan momentum bonus demografinya. Karena sekali lagi, kalau misalnya Indonesia gagal memanfaatkan bonus demografinya, justru ini akan menjadi beban untuk kita sendiri dan menjadi bencana untuk Indonesia.